Kita sering banget ya dengar nama-nama besar pahlawan kemerdekaan. Tapi di balik panggung utama itu ada kisah-kisah yang tersembunyi. Kisah tentang kekuatan spiritual yang justru jadi api perjuangan. Nah, hari ini kita bakal kupas peran Kiai Haji Nahrawi Dalhar, seorang ulama yang menyatukan doa dan senjata dalam takdir sebuah bangsa. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang ahli agama, seorang kiai, bisa jadi pilar kekuatan dalam sebuah perang fisik? Jawabannya ternyata nggak dimulai dari pesantren atau masjid, tapi dari medan pertempuran generasi-generasi sebelumnya, sebuah warisan perjuangan yang udah mengalir di darahnya. Untuk benar-benar paham siapa sosok Kiai Dalhar, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu lihat akarnya, sebuah warisan perlawanan yang lahir dari panasnya api Perang Jawa. Oke, jadi antara tahun 1825 sampai 1830 meletuslah Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Ini jadi perlawanan terbesar ngelawan kolonialisme waktu itu. Tapi ini bukan cuma perang para pangeran. Justru tulang punggungnya adalah laskar para kiai. Merekalah yang membentuk jiwa perlawanan yang nantinya bakal diwariskan. Dan keterlibatan keluarga Kiai Dalhar ini bukan main-main. Kakeknya seorang panglima perang. Buyutnya ajudan langsung Pangeran Diponegoro. Ini nunjukin kalau semangat perlawanan itu bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi udah jadi DNA yang tertanam kuat di garis keturunannya. Api Perang Jawa emang akhirnya padam, tapi baranya itu nggak pernah mati. Bara itu terus diwariskan lintas generasi, tinggal nunggu takdir buat menyalakannya lagi. Dan akhirnya bara itu menyala dalam diri seorang anak bernama Nahrawi, yang kelak dunia kenal sebagai Kiai Dalhar. Tapi semangat juang aja kan gak cukup. Api itu harus ditempa dengan cahaya ilmu. Nah, disinilah perjalanan Nahrawi muda dimulai. Sebuah pencarian pengetahuan yang bakal mengubah takdirnya selamanya. Fondasinya ditempa selama 8 tahun di pesantren Sumolango. Bayangin, 8 tahun. Ini bukan sekedar belajar, tapi sebuah pengabdian total. Proses yang menanamkan kerendahan hati dan dedikasi yang mendalam sebagai seorang santri. Kalau 8 tahun tadi baru pemanasan, perjalanan puncaknya butuh waktu 25 tahun, seperempat abad. Dan itu dihabiskan di pusat keilmuan Islam dunia, Mekah. Proses panjang inilah yang menempa seorang murid menjadi seorang master sejati. Di Mekah, ada satu momen yang jadi titik balik. Gurunya memberinya nama baru, Dalhar. Ini lebih dari sekedar nama loh, ini semacam proklamasi bahwa Nahrawi sang murid telah tiada dan telah lahir kembali sebagai Dalhar, sang pembimbing spiritual. Nah, di titik inilah dua sungai besar itu bertemu. Darah pejuang dari leluhurnya dan samudra ilmu dari perjalanannya. Kiai Dalhar pun pulang ke tanah air, siap menjadi kekuatan spiritual bagi para pejuang kemerdekaan. Senjatanya Kiai Dalhar itu bukan senapan atau pedang. Seperti yang kita lihat di sini, senjatanya adalah asma, doa, ijazah kekebalan, dan bambu runcing yang udah diberkahi. Jadi beliau ini mempersenjatai jiwa para pejuang, mengobarkan perang batin yang sama pentingnya dengan perang fisik di luar sana. Dan ini bukan sekedar legenda, ini fakta. Menjelang Palagan Ambarawa, salah satu pertempuran paling brutal, para laskar itu berbondong-bondong datang menemui Kiai Dalhar. Mereka nggak datang untuk minta strategi perang, tapi untuk minta bekal spiritual sebelum langkah ke medan laga. Inilah inti perannya. Dukungan Kiai Dalhar jadi kekuatan tak kasat mata di garis depan. Saat peluru berterbangan, doanya jadi perisai, dan semangat yang ia tiupkan jadi bahan bakar perjuangan. Beliau ini ibaratnya adalah jenderal di medan perang spiritual. Kemerdekaan akhirnya berhasil diraih. Tapi tugas orang guru kan nggak pernah selesai. Pengaruh Kiai Dalhar justru nggak berhenti di medan perang. Warisannya malah baru dimulai. Warisan terbesarnya bukanlah medali, tapi para penerusnya. Lihat aja nama-nama ini. Dari Lasem sampai Banten, murid-muridnya kayak Kiai Maksum dan Gus Miek kelak menjadi mercusuar ilmu di penjuru negeri. Lewat mereka lah, pengaruh Kiai Dalhar jadi berlipat ganda dan menyebar ke seluruh Nusantara. Dan inilah warisan abadinya, bukan sekedar kemenangan fisik, tapi sebuah jaringan ulama yang jadi benteng spiritual bangsa. Ajarannya itu seperti sungai ilmu yang gak pernah kering, terus mengalir dari guru ke murid, menjaga negeri ini hingga sekarang. Kisah Kiai Dalhar ini jadi pengingat buat kita ya, bahwa di balik panggung utama sejarah selalu ada pahlawan-pahlawan tersembunyi.
Pertanyaannya, selain beliau, siapa lagi ya sosok-sosok di balik layar yang diam-diam ikut merajut tenun kebangsaan Indonesia?